ya? Oke, siap. Terima kasih. Dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Oke, bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah sehat, sehat, Bu. Sehat, Bu. Sehat sedang ceria, Bu. Oke, alhamdulillah. Ibu pun dalam keadaan yang sehat walafiat, di mana kita pagi ini akan belajar bersama, belajar IPA di kelas 6 nih ya, anak-anak. Oke, sebelum kita mulai, baiklah, Ibu akan minta salah satu anak Ibu untuk memimpin doa. Ibu minta ke Hasim, boleh minta tolong untuk memimpin doa di kelas? Bisa, Bu. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Sudah, Bu. Oke, terima kasih Hasim. Nah, karena kita sudah berdoa, semoga pelajaran kita hari ini diberikan kelancaran. Nah, sebelum kita mulai, Ibu mau ngecek kehadiran anak-anak Ibu di hari ini. Apakah hadir semua? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Hadir ya. Tidak ada yang sakit ya. Sehat, Bu, semua. Sehat, Bu. Oke, anak-anak. Sehat, alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai, silahkan disiapkan buku pelajarannya, buku IPA kita, buku Bupena ya. Kita pakai buku Bupena ya. Kita masih pakai buku Bupena 6A. Oke, silahkan disiapkan berikut dengan buku catatan dan juga perlengkapan alat tulisnya. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, baik sekali. Sebelum kita mulai, kita main game dulu sebentar ya. Oke, nah kita main warming up dulu. Nah, warming up-nya kita kasih nama find the object atau menemukan objek yang ada di sekitar. Nah, Ibu akan minta anak-anak Ibu untuk menemukan objek yang karakteristiknya atau ciri-cirinya akan Ibu sebutkan. Oke, siap? Bisa mulai semuanya? Siap, Bu. Siap, Bu. Oke. Sebelum kita mulai, Ibu mau kasih ini dulu deh, attention grabber. Ketika Ibu bilang kelas, maka anak-anak Ibu jawab yes. Oke, bisa? Coba ya, kita trial ya. Kelas. Yes. Yes. Oke, bagus. Nah, kita mulai. Games-nya adalah misalnya Ibu menyebutkan karakteristik objeknya adalah benda berwarna hitam. Nah, jadi anak-anak Ibu silahkan cari objek yang ada di sekitarnya yang berwarna hitam. Oke, dalam waktu 5 detik. Dalam waktu 5 detik saja. Oke? Oke, Bu. Siap, Nah, Bu. itu sebagai contoh aja ya, Nak. Oke? Kira-kira bisa? Bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Nah, kita mulai ya. Oke, kelas. Yes. Yes. Oke, kita mulai. 3, 2, 1. Silakan anak-anak Ibu cari benda yang runcing. Silakan. 5, Bukan, Bu. 4, 3. Silakan tunjukkan Bukan, Bu. layar. Bukan. 3, 2, 1. Oke, good. Anissa, well done. Mary, well done. Avolen, well done. Wawan, well done. Akum itu apa? Ujung charger, Bu. Oke. Maria, oke. Pena, good. Oke, Miss kasih 1 bintang ya. Wayan juga. Bolpen ya, pena. Oke, Iya, Bu. good. Nah, Saya, Bu. sekarang kita lanjut ke benda yang kedua. Silahkan cari benda yang bisa dijadikan wadah atau tempat. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, time's up. Bagus, Hasim. Tempat minum. Mary, itu apa? Wadah apa? Wadah untuk makan kacang ya? Di mute suaranya. Wayan, itu wadah untuk apa?
Ini kertas, Bu. Bisa wadah untuk tempat kacang, Bu. Untuk kacangnya, Itu oke. makan gorengan, Bu. Mana bisa, mana Makan bisa. gorengan ya, ampun. Vakum itu apa? Wadah apa? Ini wadah pointer, Bu. Tempat pointer, Bu. Wadah pointer. Oke, ya bisa untuk makan ya. Wawan itu apa wadahnya? Bisa lihatkan ke layar, Ibu tidak lihat. Wawat malu-malu ya, nggak kelihatan wadahnya. Maria itu gelas. Wawat minum. malu-malu, Bu. Wawat. Good. Oke, Avolen juga bagus sekali. Oke, nah Ibu kasih 2 bintang untuk masing-masing anak-anak Ibu ya. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Yeay. Oke, nah gimana? Sudah semangat untuk belajar? Semangat, Bu. Sudah, Bu. Sudah siap, Semangat, Bu. Bu. Semangat ya. Oke, nah sebelum kita mulai, Ibu mau memperlihatkan satu tumbuhan ya. Tapi tumbuhannya tidak kelihatan, jadi Ibu ambil saja dari potnya. Nanti akan Ibu tanam kembali. Oke. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak ini tumbuhan apa? Kelihatan? Dan Bu. Bukan ya, Bu? Lidah buaya, Bu. Udah buaya, Bu. Buaya, Bu. Wawan ini tumbuhan apa, Wawan? Buaya lidah, Bu. Oh, buaya lidah. Oh, Pak tumbuhan apa Wayan, ini, Wawan? buayanya, Bu. Lidah buaya, Ibu. Oke, lidah buaya. Benar sekali, ini adalah tumbuhan Seperti lidah itu buaya. ya. Seperti apa apa? tuh? Seperti gurita. Oh, seperti gurita. Kira-kira apa yang berbeda dari tumbuhan ini? Ada apa ciri yang menunjukkan tumbuhan ini berbeda dengan tumbuhan lainnya? Bisa dilihat? Kira-kira apa Nggak ada ya, bunganya, Bu. anak-anak itu? Nggak ada batangnya, Bu. Nggak ada dahan, Bu. Pinggirannya Ya, Tidak ada daun, Bu. Ada tidak ada duri-durinya, daun. Bu. Oke. Ada duri-durinya. Ada duri-durinya. Oke, benar. Ini ada duri-durinya kelihatan ya di layar ya. Oke. Oke, Bu. Nah, ini kita namakan lidah buaya. Nah, kira-kira bentuknya yang seperti ini apa ya manfaatnya? Ada yang tahu? Untuk rambut, Bu. Bu. Biar rambut lebih lebat, Bu. Kalau di Masker, Bu, masker. Iya, itu manfaatnya ya ketika kita gunakan. Cuman ini ketika dia berduri. Nah, kira-kira kegunaannya untuk apa ya? Untuk melindungi dirinya, Untuk Bu. tumbuhan ini sendiri. biar nggak diambil sama wayan, Bu. Oh, biar nggak diambil sama wayan ya. Iya. Oke. Wayan Wayan suka buaya, Bu. ngambil buaya ya. Ya, Ibu, tangannya, Bu. Habis di Aduh. kelas juga, Bu, Untuk sama buat wayan. ini ya, untuk bermasker ya wayan ya. Biar Wayan robek nakal, ya. Bu. Wayan nakal. Kan itu, Bu. Kan Oke. itu wayan kan buaya daratnya, itu lidah buayanya. Aduh, lucu sekali. Oke, nah jadi kita akan tahu dalam pembelajaran selanjutnya kita akan tahu ciri-ciri khusus dari tumbuhan. Jadi tidak hanya ada pada lidah buaya ya. Nanti kita akan lihat tumbuhan-tumbuhan lain yang memiliki ciri khusus. Kemudian kira-kira apa ya fungsinya dalam kehidupannya. Nah, jadi untuk kali ini topik kita adalah tentang adaptasi tumbuhan. Nah, sebelum kita mulai, Miss akan share presentasi sehingga kita bisa lihat bersama-sama ya. Oke. Sebentar. Wait. Oh, wait. Kenapa tidak bisa? Oh, wait ya. Oke. Sudah bisa dilihat anak-anak Ibu? Lagi proses, Bu. Lagi Sudah, proses Bu. ya. Oke, kita tunggu. Ya, Bu. Sudah, Bu. Bu, sudah, Bu. Oke, kalau gitu kita mulai ya. Kira-kira anak-anak Ibu ada yang masih ingat nggak pembelajaran kita minggu lalu tentang apa? Bu, gambarnya kurang lebar, Bu. Oh, kurang lebar ya.
Oke. Lulus hewan mungkin Bu. Sudah nak? Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah Cukup Bu. aja Bu. Cukup Bu. Cukup ya? Oke. Nah, kira-kira anak-anak ibu ada yang masih ingat nggak pembelajaran kita minggu lalu tentang apa? Adaptasi pada hewan Bu. Adaptasi pada hewan ya. Oke. Yang lain? Apakah benar yang dibilang aku? Akum kemarin kan nggak sekolah Bu, jadi dia nggak tahu Bu. Tentang gempa bumi, Bu. Dia walaupun nggak sekolah, dia belajar di rumah loh. Ya kan aku. Klasifikasi tumbuhan, Bu. Pertemuan sebelumnya. Kok jawabannya nggak sama ya? Jawabannya berbeda-beda. Oke, baiklah. Kalau gitu, Ibu akan kasih tahu pembelajaran kita minggu lalu. Nah, pembelajaran kita minggu lalu itu benar, kata Akum tadi, adalah tentang adaptasi hewan. Kira-kira ada masih ingat nggak adaptasi hewan cicak seperti apa? Memutuskan Ada yang ekor tahu? Bu. Ada Bu. Memutuskan ekor. Oke, kira-kira kenapa ya si cicak itu memutuskan ekor? Kenapa? Menghindari pemangsanya Bu. Oke, untuk menghindari mangsanya. Jadi ketika dia mau ditangkap, dia memutuskan ekornya. Nah, jadi musuhnya akan dikelabui. Dikiranya dapat nih cicaknya, ternyata cuman ekornya doang. Cicaknya sama badannya yang lainnya udah pergi pergi melarikan diri, gitu ya. Nah, itu salah satu contohnya ya, Nak ya. Oke, nah sekarang kita lanjut untuk pembelajaran kita hari ini tentang adaptasi tumbuhan. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu mengenal jenis tumbuhan dengan cara penyesuaiannya melalui literasi dan pengamatan video. Kemudian peserta didik mampu menjelaskan cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Kemudian menjelaskan cara tumbuhan melindungi diri dari pemangsa. Lalu mengidentifikasi cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungan dan pemangsa, dan yang terakhir adalah anak ibu nanti bisa membuat mind map tentang adaptasi tumbuhan dengan benar melalui diskusi kelompok. Oke, nah itu tujuan pembelajaran kita. Nah silahkan dulu ini untuk pengamatan kita ya, bisa dilihat nggak tumbuhannya? Tumbuhan A dan B. Bisa, Bu. Bisa ya? Bisa Bu. Oke, Ibu mau bertanya deh dengan Avolen. Avolen, tumbuhan A ini tumbuhan apa, Avolen? Tumbuhan kaktus ya, Bu. Tumbuhan kaktus ya? Kok nggak yakin jawabnya? Iya. Yakin deh, Iya. Bu. Tumbuhan kaktus, Bu. Yakin? Oke, bagus. Benar sekali, jawabannya adalah tumbuhan kaktus. Nah, untuk yang tumbuhan B, Ibu mau tanya ke Mary deh. Ayo Mary, ini tumbuhan apa Mary? Bakau, Bu. Bakau. Mary udah pernah lihat secara langsung? Udah, Bu. Udah ya, oke. Tumbuhan bakau ini kita bisa lihat ya, ada yang ke atas nih. Nah, apa ya kira-kira yang ke atas ini? Apakah batangnya atau akarnya? Akarnya Bu. Akarnya. Apa nama akarnya, Akum? Akar napas Bu. Akar napas. Bagus banget nih Akum nih pengetahuannya. Sering main di laut ya? Sering liburan ke Banda Aceh Bu. Oh, kapan-kapan Ibu main ke sana ya? Boleh Bu. Oke. Mancing Bu. Oke, jadi benar sekali anak-anak Ibu, ini adalah gambar yang A adalah gambar kaktus dan yang B adalah tumbuhan bakau ya. Oke, nah jadi dia ini punya ciri-ciri. Nah, ciri-cirinya untuk apa ya? Dan dia hidup di kondisi lingkungan yang bagaimana ya? Nah, kita akan collecting info melalui video yang akan Ibu tampilkan berikut ini. Oke, siap-siap ya. Kita cari informasi dari video ini. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Hai teman-teman, pada pembahasan kita jadi tahu. Bisa didengar suaranya nak? Apakah gambarnya Bisa, berjalan? Bu. Bisa Bu. Oke. Bisa Bu. Lanjutin ya. Oke. Kalau ternyata di sekitar kita ada hewan-hewan yang mempunyai ciri-ciri khusus.
Iya, Bol. Setiap hewan maupun tumbuhan punya cara untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya sehingga mereka dapat bertahan dan terus berkembang biak. Ciri-ciri khusus itu tidak hanya dimiliki oleh hewan loh, Bol. Tumbuhan juga punya, seperti rongga-rongga udara pada batang teratai. Teratai kan tumbuhnya dari dasar air, Pipo. Dan tangkai daun cenderung tumbuh menjalar sehingga helai daun terlihat mengapung. Tapi tangkai bunganya bisa tumbuh tegak sehingga bunga teratai dapat muncul dan menyembul keluar dari permukaan air. Jika batang atau akar teratai dibelah melintang, akan terlihat lubang atau rongga udara yang berfungsi membawa oksigen ke batang dan akar. Tumbuhannya unik. Bisa makan serangga loh. Kalau nggak salah kata ibuku, namanya kantong semar. Kantong semar dan ventusi pemakan serangga, Bol. Tumbuhan kantong semar tumbuh di rawa-rawa. Kandungan nitrogennya sedikit sehingga tidak memenuhi kebutuhan tumbuhan. Untuk memenuhi kebutuhan nitrogen, jadinya bergantung pada serangga sebagai pelengkap nutrisinya. Daunnya kantong semar seperti piala ya, Pipo. Iya ya, lalu dinding dalam piala mengeluarkan nektar atau cairan manis untuk memikat serangga. Oh, aku tahu. Pantas aja. Ternyata serangga bisa terpikat nektar dan hinggap pada dinding piala. Lalu jatuh dalam cairan di dalam daun yang melarutkan serangga. Lalu daun akan menyerap nitrogen dari yang kejebak itu. Kalau daun Venus, gimana tuh, Pipo? Daun Venus itu berengsel satu dan berbulu. Daunnya terbuka selama menunggu serangga datang. Saat serangga menyentuh bulu-bulu peka pada daun, maka kedua daun akan menutup dengan cepat. Lalu, daun akan mencernahkan serangga dan menyerap nitrogennya. Ada satu nih, bunga besar tapi berbau busuk. Gak kebayang deh baunya. Katanya bau bangkai gitu. Itu bukan rahasia, Bol. Rafflesia tidak berklorofil. Untuk mendapatkan makanannya, Rafflesia perlu hidup sebagai parasit pada akar tumbuhan. Batang Rafflesia terdiri dari benang-benang halus yang tumbuh di jaringan buah inangnya. Hidupnya menjalar di hutan hujan tropis loh, Pipo. Dan adanya di daerah Asia Tenggara. Salah satunya ada di Bengkulu. Rafflesia adalah bunga terbesar di dunia, Bol. Garis tengahnya aja sekitar 1 meter. What? Rafflesia berkembang biak melalui penyerbukan yang dibantu serangga seperti lalat. Makanya berbau busuk ya, supaya lalatnya pada datang. Bunga ini hanya mekar selama kurang lebih 7 hari aja loh. Setelah itu akan mati dan membusuk. Kalau tadi tumbuhan yang bau banget, sekarang ada tumbuhan yang tajam nih. Itu namanya kaktus. Selain duri yang dimiliki, kaktus sangat jago dalam menyimpan air. Kaktus tumbuh di daerah padang pasir yang panas dan kering. Ketika hujan turun, kaktus menyerap air sebanyak mungkin. Kaktus memiliki satu akar yang panjang tembus ke dalam tanah dan rambut akar yang menyebar ke samping. Itu sebabnya akar kaktus mengisap air pada waktu hujan sebelum air menguap. Air tersebut disimpan dalam batangnya yang gemuk. Batang kaktus dilena penguapan. Setelah hujan, batang kaktus membengkak. Lalu pada musim kering, kaktus menurut kembali ketika airnya telah terpakai. Kandungan air dalam batang kaktus dapat mencukupi kebutuhan kaktus selama 2 tahun musim kering loh. Daun kaktus adalah duri-duri pada batang kaktus loh, Bol. Duri ini mempunyai permukaan kecil sehingga mengurangi kehilangan air karena penguapan. Jadi, duri pada kaktus tidak sekedar ada begitu saja ya, Pipo. Duri juga bisa melindungi kaktus dari hewan yang ingin merusak lapisan tahan airnya. Selain kaktus, tanaman lain nih yang bisa menyerap air. Anggrek merupakan jenis tumbuhan epifit yang menumpang pada tumbuhan lain, namun tidak merugikan tumbuhan yang ditumpangi. Anggrek untuk proses fotosintesis. Anggrek juga punya akar gantung yang digunakan untuk menyerap air hujan dan stomata pada daun untuk mendapatkan karbon dioksida. Pada bagian akar gantung ini pun terkadang terdapat klorofil sehingga fotosintesis mungkin terjadi pada bagian ini. Wah, Pipo, Hanya
Kelas. Yes. 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 Oke. Sebenarnya jaringan kita bermasalah ya, jadi terlambat. Oke, dari video tadi kira-kira tumbuhan mana yang baru dijumpai? Baru terlihat nih first time. Kira-kira tumbuhan yang mana? Bu. Ayo. Rafflesia arnoldi, Bu. Kantung semar. Rafflesia arnoldi, oke. Yang lain gimana? Sudah sering dilihat ya? Kaktus baru ini kelihatan, baru kali ini lihat pertama kali. Seringnya lihat di rumah, Bu, di gurun belum. Nah, jadi untuk kaktus tadi, kenapa tujuannya dari video tadi? Itu mengurangi penguapan, Bu. Untuk Mengurangi benar penguapan, sekali, Bu. untuk mengurangi penguapan. Iya, jadi yang kering. Nah, jadi untuk beradaptasi dengan lingkungan yang kering, maka dia memiliki duri pada daunnya untuk mengurangi penguapan. Oke, nah kita tadi lihat juga ada Rafflesia arnoldi ya. Rafflesia arnoldi itu memiliki bau yang busuk. Nah, ternyata baunya yang busuk itu untuk menarik perhatian serangga agar membantu penyerbukan. Nah, kemudian ada kantung semar dan Venus flytrap, di mana dia hidup di lingkungan yang miskin nitrogen. Jadi nektarnya itu akan memerangkap serangga sehingga serangganya diekstrak lalu akan diambil sari nitrogennya untuk memenuhi kebutuhan nitrogen yang tadinya dia kurang. Oke, nah dari video tadi kita mengetahui bahwa ciri-ciri khusus tersebut ada tujuannya ya. Nah, kira-kira kalau misalnya kaktus tumbuh daunnya tidak berduri, apa yang akan terjadi dengan kaktus, anak-anak Ibu? Akan mati kekeringan, Bu. Akan mati kekeringan. Oke, bagus sekali Akum jawabannya. Nah, jadi itulah proses yang terjadi pada tumbuhan kita, di mana ciri khususnya itu adalah tujuannya agar dapat bertahan hidup. Oke, nah selanjutnya kita akan ke informasi berikutnya, yaitu tentang ciri-ciri tumbuhan ya. Oke, nah kita akan mulai di jenis adaptasi tumbuhan yang pertama, yaitu adaptasi tumbuhan terhadap kondisi lingkungan. Jadi ada 3 jenis adaptasi pada tumbuhan ya, Nana Ibu. Yang pertama, adaptasi tumbuhan terhadap kondisi lingkungan, seperti kaktus tadi pada kondisi kering. Yang kedua adalah adaptasi tumbuhan terhadap perkembangbiakannya, contohnya pada bunga Rafflesia tadi yang bau ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah adaptasi tumbuhan terhadap pemangsa. Oke, pemangsa ini bisa kita kategorikan hewan atau manusia, karena terkadang tangan manusia ini gatal nih mau memetik bunganya cantik sedikit dipetik, ya kan? Nah, jadi bunganya itu memiliki perlindungan terhadap dirinya supaya tidak diganggu oleh pemangsa, baik itu hewan maupun manusia. Oke, sekarang kita popcorn reading dulu untuk collecting info di beberapa tumbuhan yang tadi kaktus ini sudah ya di kondisi kering. Nah, kita popcorn reading, ketika Ibu bilang popcorn, nah maka saatnya berhenti dan Ibu akan ganti ke siswa yang lain. Oke, kita mulai ya. Kita mulai dari Wayan. Silakan Wayan dibaca. Siap, Bu. Lingkungan berkadar garam tinggi. Yang pertama, tumbuhan bakau memiliki akar napas yang tumbuh ke atas permukaan tanah untuk memperoleh oksigen. Kemudian tumbuhan bakau memiliki akar tunjang untuk menopang tumbuhan di tanah yang berlumpur dan menahan terjangan ombak. Kemudian daunnya kaku. Popcorn, Wayan. Popcorn, saatnya berhenti. Oke, kita lanjut ke tumbuhan siswa berikutnya. Terima kasih Wayan. Kita lanjut ke lingkungan air. Silakan lanjutkan. Terima kasih Wayan. Ayo Wawat, silakan lanjutkan Nak. Wawat masih di toilet, Bu. Saya aja, Bu. Oh, Wawat masih di toilet. Kita lanjut ya. Oke, Anissa silakan Mohon dibaca. maaf Bu, saya akhirnya nangis. Oh iya. Oke,
Kita lanjut ya, Wawat ya, ke Anissa dulu ya. Silakan Anissa. Lingkungan air, teratai memiliki daun yang lebar untuk mempercepat penguapan. Daun yang lebar juga berfungsi agar dapat mengapung di permukaan air. Daunnya berlapis dan untuk mencegah daun eceng gondok memiliki tangkai daun bernama berongga yang berfungsi untuk membantu mengapung di permukaan air. Akarnya lebat untuk menjaga keseimbangan tumbuhan agar terbalik. Oke, popcorn. Terima kasih Anissa. Kita lanjut ke sudah ya. Kita sudah lihat di video. Kemudian yang ini juga penyesuaian diri tumbuhan untuk berkembang biak pada Rafflesia arnoldi. Tadi sudah kita temukan di video. Nah, kita lanjut ke mahkota bunga berwarna satu ibu baca yang ini nak. Saya Bu, mahkota bunga berwarna mencolok. Ini tumbuhan seperti mawar, melati dan anggrek dan kelenjar nektar untuk menarik perhatian serangga yang membantu penyerbukan Bu. Oke. Waya. Membaca ke Mary dulu deh. Ayo Mary membaca yang memiliki duri. Oke. Adaptasi tumbuhan untuk melindungi diri. Memiliki duri. Beberapa tumbuhan memiliki duri pada batang atau buahnya untuk melindungi diri dari pemangsa. Misalnya, ada tumbuhan mawar dan bougainville, rotan, kaktus, salak, putri malu, dan durian. Ada pula tumbuhan yang memiliki duri pada buahnya, misalnya buah durian, Bu. Oke, popcorn. Nah, sekarang kita sudah tahu adaptasi tumbuhan untuk melindungi diri. Nah, di sini ada memiliki duri, terus memiliki rambut halus pada bambu, kemudian memiliki daun yang tajam pada lidah buaya tadi. Oke, kemudian ada menghasilkan getah pada tumbuhan karet, lalu ada menghasilkan racun pada tumbuhan jarak dan kecubung. Nah, sekarang kita akan group working ya. Ibu akan membagi anak-anak ibu menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama itu ada Hasim, Mary, Anissa, dan Wayan. Kelompok 2 ada Akum, Suci, dan Wawat. Dan kelompok 3 ada Hidayat, Avolen, dan Maria. Ya, oke. Silakan dikerjakan LKPD-nya dan silakan baca instruksi yang ada di LKPD. Kelas? Yes. Silakan dikerjakan LKPD-nya anak-anak ibu. Oke, Bu. Yang sudah boleh lanjut untuk presentasi. Oke, sudah? Kita bagi Sudah, ya, Bu. Nak. Untuk Kelompok 1 sudah, Oke. Bu. Kelompok 1 sudah. Oke, kelompok 1 boleh presentasikan tentang adaptasi tumbuhan yang menyesuaikan diri terhadap kondisi lingkungan saja, Nak. Silakan. Siapa yang akan maju mempresentasikan? Saya, Bu. Oke, Hasim, silakan, Nak. Yang bagian adaptasi untuk berkembang biak, Bu, boleh? Oh, berkembang biak, boleh. Oke, Ibu ganti slide-nya. Silakan. Pertama itu mengeluarkan bau busuk, Bu. Kemudian gambar yang kedua itu memiliki mencolok. Kemudian gambar ketiga itu ringan dan mudah terbawa angin. Pertanyaannya, apakah tujuan warna mahkota bunga melati dan anggrek untuk menarik perhatian serangga sehingga membantu penyerbukan. Kemudian fungsi dari bau busuk pada bunga Rafflesia menarik perhatian serangga yaitu lalat sehingga mampu membantu penyerbukan, Bu. Oke, bagus sekali Hasim. Miss kasih Ibu kasih 5 bintang ya untuk Hasim. Jawabannya benar sekali. Oke. Group working-nya bagus sekali untuk kelompok 1 ya. Oke, lanjut satu lagi. Silahkan kelompok 2 atau kelompok 3.
mewakili? Hidayat, kelas? Apa sudah kembali? Mary Belum aja, ya? Bu. Mary, Bu. Oke. Mary pilih yang adaptasi tumbuhan untuk melindungi diri aja, Bu. Oke, silakan Mary. Yang mana, Nak? Silakan jawabannya. Itu untuk gambar yang pertama, itu dia untuk melindungi dirinya, dia memiliki duri, Bu. Benar sekali, tumbuhan mawar. Lanjut. Tumbuhannya yang kedua itu bambu ya, Bu. Iya, benar sekali, Nak. Itu bambu. Dia memiliki rambut halus, Bu. Biasanya bikin gatal-gatal, Bu. Iya, hati-hati ya kalau megang bambu. Lanjut. Terus yang ketiga ini lidah buaya tadi ya, Bu. Memiliki duri dia, Bu. Iya, benar sekali lidah buaya. Yang di bawahnya lagi itu dia menghasilkan getah, Bu. Pohon karet, Bu. Iya, benar sekali. Itu pohon karet menghasilkan getah dan yang paling bawah itu Mary nggak tahu, Bu, itu tanaman apa, tapi kayaknya itu dapat menghasilkan racun lah, Bu, untuk mempertahankan dirinya. Benar sekali. Iya, karena terakhir ya, nggak ada lagi kawannya. Nah, jadi ini adalah tumbuhan kecubung. Oke, baik sekali grupnya Mary. Miss kasih 5 bintang. Ada 3 ya. Yang pertama adalah terhadap kondisi lingkungannya, kemudian terhadap perkembangbiakannya, dan yang terakhir adalah adaptasi tumbuhan untuk perlindungan diri dari pemangsa. Oke, karena kita sudah di akhir pembelajaran, silakan anak-anak Ibu kerjakan soal di buku textbook-nya ya, di buku bupenanya di halaman 82 nomor 2 dan 3, kemudian halaman 89 nomor 2 saja. Silakan kerjakan di notebook IPA-nya ya. Yang sudah selesai boleh dikumpulkan ke meja Ibu. Oke? Siap, Bu. Oke, Bu. Hasim sudah, Bu. Oke, ada pertanyaan? Jelas, Bu. Untuk tugasnya? Jelas, Bu. Kelas? Yes. Sudah siap ya, Wayan ya? Oke. Bagaimana dengan yang lain? Apakah sudah selesai? Jadi udah, Bu. Sudah, Bu. Sudah? Oke, bagus sekali. Kalau begitu silakan dikumpul. Nah, ini akhir dari kegiatan pembelajaran kita hari ini. Untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang cara pelestarian hewan maupun tumbuhan. Oke, Ibu akhiri. Sebelum kita tutup, kita akan berdoa dulu untuk penutup hari ini. Silakan Wayan dipimpin, Nak. Oke, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Nah, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Wayan. Kalau begitu kita berjumpa di minggu depan ya, anak-anak Ibu. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat pagi.